Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian. Saya ingin membacakan sebuah kisah dari seorang yang bernama Bernard dari Clairvaux. Kisah ini ditulis dalam buku Sejarah Gereja yang ditulis atau digubah oleh Dr. H. Berkhoff dan Dr. I. H. Enkler. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit BPK Gunung Mulia. Tentunya buku ini sangat berharga bagi kita yang ingin mempelajari sejarah gereja. Buku yang saya baca dan pegang ini terbitan tahun 2004. Buku ini cetakan yang ke-20. Mengapa kisah ini saya angkat? Karena kisah ini sangat penting untuk menjadi bahan perenungan kita. Mari ikuti penjelasannya dari buku ini. Kisah ini Bernard dari Clairvaux ada di bab 24, halaman 84 sampai halaman 86. Begini isi beritanya. Dalam pergerakan pembaruan Cluny, maksud rohani makin diabaikan dan cita-cita klerus dan golongan rahib makin diduniawikan. Klerus itu jabatan gerejawi, para pejabat yang memiliki panggilan secara khusus memang untuk melayani di gereja. Mereka, maksudnya ada golongan rahib dan klerus, mengejar kuasa dan kemewahan saja. Akan tetapi di biara-biara Prancis pada waktu itu tentunya timbul kritik yang keras terhadap segala keadaan itu. Bisa dibayangkan bagaimana pejabat-pejabat gereja itu melakukan suatu kehidupan yang mengejar kemewahan. Hal itu terjadi pada penghabisan abad ke-11. Pergerakan yang baru ini mempersalahkan sekularisasi atau penjiwaan dengan roh duniawi. Dari kehidupan rahib yang berusaha supaya segala rahib seharusnya menaati peraturan askes yang sangat keras. Ya, pada waktu itu askese atau hidup menderita itu seharusnya menjadi sebuah kehidupan dari seorang rahib di biara-biara, di tempat-tempat gereja. Tapi kenyataannya tidak demikian. Sehingga timbullah pergolakan untuk memprotes karena kehidupan para rahib sangat sekuler, mementingkan uang, materi, kemewahan. Biara-biara besar mendapat biara-biara cabang, mereka berjanji untuk menuruti suatu peraturan hidup dan taat kepada satu pimpinan. Demikian timbul ordo-ordo rahib pada waktu itu. Salah satu ordo yang tertua selain ordo Benediktik ialah ordo Carthusian. Ordo lain yang sangat keras tuntutannya ialah ordo rahib Cistercians yang berpusat pada biara Sitiu di Burgundia. Cita-cita ordo Cistercians ini atau bisa disebut itu ialah mempengaruhi segenap gereja Katolik Roma pada waktu itu dengan kegiatan keanggotaan yang termasyhur, dan anggota yang terkenal itu bernama Bernard dari Clairvaux. Bernard dari Clairvaux ini lahir tahun 1091 dan hidup sampai 1153. Ia seorang satria Burgundia yang di masa mudanya masuk biara di Situ atau Situ, beserta dengan beberapa orang keluarganya. Menarik sekali, ada orang-orang satu keluarga mau masuk ke biara mengabdikan diri kepada Tuhan. Bahkan mengikuti semua peraturan di dalam biara tersebut, di mana dalam biara tersebut melakukan kehidupan yang saleh dan betul-betul mengabdi kepada Tuhan. Tiada lama kemudian, Bernard pada waktu berumur 24 tahun, diangkat menjadi kepala dari biara cabang di Clairvaux, atau istilahnya disebut dia adalah abt. Di bawah pimpinannya, biara ini sangat diperluas. Jadi ada perkembangan, ada kemajuan, sehingga pada masa ia meninggal dunia, Clairvaux ditumpangi atau dihuni oleh 700 orang rahib. Dan ada sejumlah biara cabang sampai 160 banyaknya.
Ini sungguh kemajuan yang luar biasa dari pelayanan Bernard. Bernard itu pertama-tama seorang asketisme, ya berupaya untuk hidup suci di dalam kondisi menderita, yang bertarak sampai tubuhnya kurus kering. Bisa jadi makan hanya sekali sehari atau berpuasa 40 hari dan sebagainya. Ini betul-betul ingin menganggap tubuh ini jahat, menganggap hanya jiwa saja yang diperlukan untuk dilengkapi dengan doa, firman, dan sebagainya. Padahal tidak demikian. Oleh kefasihan lidahnya, Bernard menarik hati banyak orang. Di mana-mana kesuciannya dipuji. Sungguh luar biasa seorang yang mengalami suatu proses pelaksanaan asketis. Ia juga seorang yang fasih lidah. Bisa jadi pengalamannya, pengetahuannya, kedekatannya dengan Tuhan dibagikan, diberitakan, dijelaskan kepada jemaat. Beberapa pangkat tinggi ditolaknya, sebab ia tetap setia kepada nazarnya untuk hidup miskin. Sudah jarang kita temukan seorang hamba Tuhan mau hidup miskin, tidak mewah, tidak megah, tapi betul-betul hanya untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kondisi sekarang, hamba-hamba Tuhan sekarang? Dengan sikap dan teladannya ini dinyatakannya kritiknya yang terang-terangan terhadap suasana gereja yang semata-mata duniawi itu. Ini kritik penting, jadi gereja pun perlu dikritik. Tetapi cara dia mengkritik gereja, pertama sekali dia menghidupi apa itu artinya hidup menderita. Dan bagaimana dia rela untuk hidup miskin. Asalkan kebenaran firman, asalkan hidup percaya kepada Tuhan, dihidupinya, dijalankannya, dan dibagikannya kepada orang banyak. Maka dengan kekuatan dan kemampuan dia seperti itu, Bernard mengkritisi gereja yang cenderung melakukan tindakan-tindakan duniawi pada masa itu. Keberatannya terhadap politik dan kehidupan paus waktu itu dan klerus, para pejabat gereja yang tidak disembunyikannya, dan kemudian ia menyokong pandangan teokratis Roma bahwa pemerintahan Allah boleh disamakan dengan kuasa pembesar gereja di dunia ini. Nah, di sini ada suatu pemahaman bahwa gereja itu memiliki otoritas seharusnya lebih tinggi atau setidaknya setara dengan negara, dengan pemerintah. Bahkan pejabatnya juga seharusnya disamakan, disetarakan dengan pembesar-pembesar di sebuah negara. Sungguh pun Bernard seorang asket, tetapi ia sangat aktif, terutama ketika ia bicara tentang perang salib dan bagaimana ia melakukan suatu anjuran untuk perang itu. Akan tetapi, Bernard punya makna tersendiri dalam kesalehan hidup. Kesalehan batin dibaharui dan diperdalamnya sampai pada waktu itu orang Kristen Jerman memandang Yesus sebagai seorang raja dan panglima. Perenungan kesalehan batin di dalam hati seseorang menjumpai sebuah perjumpaan pribadi dengan Kristus, di mana di sini dikatakan bahwa orang Kristen Jerman memandang Yesus sebagai seorang raja dan panglima yang memimpin laskar-laskarnya yang setia. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu, orang kurang mengalami persekutuan yang rapat dengan Yesus. Jadi persekutuan, fellowship dengan Tuhan Yesus itu longgar, tidak melekat mendalam. Karena lebih mementingkan hal-hal yang ditawarkan dunia. Tidak lebih seperti sekarang, banyak orang Kristen mengaku orang Kristen, tetapi kehidupannya longgar. Tidak menyadari pentingnya hidup berpusat kepada Kristus. Tetapi setelah pelayanan Bernard dan bagaimana dia menunjukkan hidup di dalam Kristus menurut apa yang Bernard tahu, maka ada perubahan. Perubahan yang mana Bernard secara langsung dan tidak langsung menyadarkan umat Kristen betapa besarnya kasih Yesus dan betapa indahnya hidup di tengah-tengah umat manusia. Jadi yang pertama, ia menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kasih Tuhan itu indah, dan begitu juga indahnya hidup bersama-sama dengan umat manusia. Seperti yang kita ketahui dari Alkitab bahwa mengasihi Allah menjadi dasar dan arah kita mengasihi sesama. Dengan kita mengasihi sesama, kita tahu kasih Allah sungguh nyata bagi setiap orang. Betapa besar kasih Yesus
Dan cerita tentang Injil mulai dikenal, diperhatikan oleh jemaat biasa. Ini menjadi hal yang menarik karena umumnya pada abad pertama ini, cerita-cerita tentang Yesus itu sangat minim disampaikan, diajarkan. Tetapi Bernard dengan keberanian memberikan perhatian khusus untuk menceritakan cerita Injil. Kata Bernard, wajiblah manusia merenungkan kisah sengsara Yesus. Membaca kisah itu dapat membuat hati terharu dan terdorong untuk bertobat dan menyesali segala dosanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita belajar merendahkan hati dan mengajak orang di dalam keadaan seperti itu. Mengikuti Yesus. Dan akhirnya orang yang mengikuti Yesus itu akan sampai kepada tingkat yang tertinggi, yakni mengecap kebahagiaan yang mulia dari persekutuan yang langsung dengan Yesus. Ini menjadi hal yang sama dari zaman ke zaman. Makin mengikat diri kepada Kristus, makin menunjukkan kasih kita kepada Kristus, maka sesungguhnya kita makin mengecap kebahagiaan yang mulia. Adalah tidak mungkin kita bahagia secara mulia kalau kita tidak mengalami persekutuan pribadi dengan Yesus Kristus Tuhan. Kristus dan jiwa bergaul seperti mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Kesukaan surgawi jarang sekali dirasakan oleh orang-orang saleh, kecuali seseorang itu betul-betul mengalami hidup persekutuan dengan Kristus. Jadi adalah lebih bermanfaat jikalau mereka tetap berdevosi kepada Yesus, anak domba yang disembelih itu. Berdevosi, merenung, lebih dari sekedar berpikir atau mengetahui kisah-kisah tentang pribadi dan karya Yesus Kristus yang menderita itu, karena sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memiliki hubungan dekat dengan Yesus, berdevosi. Dalam nyanyian dituliskan kepala yang berdarah yang dihinakan, yang ditulis tahun 271 dengan penuh semangat. Jasa manusia sama sekali tidak dipentingkan oleh Bernard. Ini penting sekali. Jadi Bernard ini sudah memiliki benih yang sungguh-sungguh berakar dari Alkitab. Jasa manusia sama sekali tidak dipentingkan. Yang perlu adalah bagaimana segala jasa itu terdapat dalam rahmat Tuhan. Disinilah supaya kita bisa mengerti sedalam-dalamnya bagaimana reformasi itu dilakukan oleh Luther. Karena Luther sangat menghargai dan menghormati Bernard, karena dianggap Bernard itu adalah seorang yang dianggapnya sebagai Agustinus abad pertengahan. Mengapa? Karena memang Bernard meyakini dengan sungguh-sungguh mengenai rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, bukan jasa baik. Inilah cikal bakal embrio daripada reformasi. Serangan-serangan Bernard terhadap pimpinan gereja dilanjutkan lagi dengan sengit oleh Arnold de Brescia, seorang pengkhotbah tobat yang hidup pada masa itu. Ia juga bekerja di Roma dan menuntut dalam satu peraturan resmi supaya genap gereja mulai menurut kemiskinan. Jadi di sini gereja ditegur karena kemegahannya, kemewahannya, dan orang yang melanjutkan pelayanan Bernard ini adalah Arnold dari Brescia. Gereja harus melepaskan segala milik dan kuasa duniawi, jadi bukan saja akibat-akibat yang salah dari pemerintahan gereja dipersalahkannya, tetapi pemerintahan itu sendiri ditolak dan dilarangnya. Akhirnya ia dihukum mati oleh Paus. Pejuang kebenaran, reformasi, sudah dimulai pada abad yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, reformasi artinya mengembalikan totalitas hidup kita kepada Tuhan dalam seluruh apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan itulah yang mendorong terjadinya transformasi kehidupan seperti yang dialami Bernard dan yang dijalankan oleh Arnold dari Brescia. Dampaknya begitu luas, bukan saja bagi gereja dan jemaatnya, tetapi lingkungan, situasi dan kondisi di Jerman dan bagi kerajaan pada waktu itu. Semoga pembacaan kita, pembelajaran kita dari buku ini mengenai Bernard dari Clairvaux bermanfaat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.